Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3. Presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hormat kami kepada Ibu Nuri Aslami MSI selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen perubahan, dan yang kami banggakan dan sayangi yaitu teman-teman seperjuangan dan sejawat. Marilah kita ucap syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan kita pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Afdol Ilman Ritonga selaku moderator, dengan rekan saya Umi Hairani, Almira Madani Siregar, dan Raihan Adha Rahman Pohan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan judul ciri-ciri utama dari 4 tipe perubahan individual. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu belajar dari proses perubahan. Salah satu ahli telah mengemukakan, yaitu menurut Digne, belajar didefinisikan sebagai proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan perilaku individu yang dihasilkan dari interaksi pribadi dengan lingkungan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Digne tersebut, ada 3 unsur pokok dalam belajar. Yang pertama itu proses, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga pengalaman. Dari ketiga komponen utama belajar tersebut, belajar diartikan sebagai perkembangan mental dan emosional seseorang yang mengarah pada perubahan tingkah laku, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui interaksi dengan lingkungan fisik atau sosial. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah proses. Belajar tidak bisa dialami saat di sekolah saja, tetapi berlangsung seumur hidup. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan perubahan individual. Yang pertama ada behavioral approach, yaitu pendekatan perilaku. Tahap pendekatan perilaku yang pertama, identifikasi perilaku yang memenuhi kinerja. Yang kedua, pengukuran perilaku atau berapa banyak perilaku yang digunakan. Yang ketiga, analisis fungsional perilaku, yaitu identifikasi komponen-komponen yang membentuk setiap perilaku. Yang keempat, menghasilkan strategi intervensi, yaitu penghargaan dan hukuman yang terkait dengan perilaku yang mengganggu kinerja. Yang kelima, evaluasi efektivitas strategi intervensi. Yang selanjutnya ada B. Selanjutnya ada cognitive approach atau pencapaian hasil. Teori kognitif ini didasarkan pada premis bahwa emosi dan masalah kita adalah hasil dari cara berpikir kita. Selanjutnya yang C, yaitu psychodynamic approach atau bagian dalam perubahan. Pendekatan ini menitik beratkan pada hasil yang ingin dicapai. Namun untuk mencapainya penting untuk melihat adanya kesamaan dalam rantai sebab akibat. Pendekatan kognitif tidak ada hubungannya dengan desain eksternal atau tanggapan terhadap rangsangan. Ini tentang apa yang ingin dicapai seseorang dan bagaimana mencapainya. 5 tahap pendekatan termasuk psikodinamik, yaitu yang pertama relief atau kecurigaan, yang kedua shock atau kaget, yang ketiga denial atau penyangkalan, yang keempat anger atau kemarahan, yang kelima
bargaining atau penawaran, yang keenam depression atau tekanan, yang ketujuh acceptance atau penerimaan, yang kedelapan experimentation atau percobaan, yang kesembilan discovery atau penemuan. Selanjutnya yang D, the humanistic psychology approach atau maksimalkan potensi psikologis. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang percaya pada perkembangan dan pertumbuhan serta memaksimalkan potensi. Pendekatan psikologis humanistik memodifikasi atau menggabungkan beberapa wawasan dari 3 pendekatan sebelumnya sambil mengembangkan pendekatan yang unik. Menurut Carl Rogers, jalan menuju pertumbuhan pribadi adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan melalui apresiasi positif murni dan pemahaman empatik, beralih dari pendekatan yang kaku ke pendekatan yang lebih cair terhadap pikiran dan perasaan. Selanjutnya adalah 3 mengelola perubahan diri dalam organisasi. Ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan manajer untuk mengelola rencana perubahan, yaitu yang pertama adalah mengelola perubahan melalui kekuasaan. Manajer memiliki kekuasaan yang dapat menggunakannya untuk mendorong karyawan agar berubah dengan cara yang mereka inginkan. Yang kedua adalah pengendalian perubahan karena alasan tertentu. Yang ketiga adalah dampak pelatihan ulang terhadap pengelolaan perubahan dan peningkatan fungsi organisasi. Manajer yang mengimplementasikan program perubahan berkomitmen untuk membuat perubahan mendasar pada perilaku organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan prinsip belajar dengan mempelajari perilaku baru daripada mempelajari perilaku lama. Dengan kata lain, itu menanamkan pembelajaran baru bagi mereka yang ingin mempelajari cara-cara baru. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu adalah perubahan menjadi hal yang wajar dan wajar terjadi dalam kehidupan. Karena lingkungan yang berubah, zaman dan munculnya kebutuhan baru, orang dan organisasi harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut dan melakukan perubahan agar dapat bertahan hidup. Perubahan dan kemampuan untuk berubah adalah batasan dan implikasi yang melekat dalam pembelajaran. Kemampuan untuk merubah melalui pembelajaran memungkinkan manusia untuk berevolusi lebih jauh dari organisme lain. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.